Ahli tata negara dari paslon Ganjar Mahfud, Charles Simabura, pemirsa menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan KPU. Salah satunya KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya. Erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya. Ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023, yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya, salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kehilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu?